Kalau dalam kartel, barang yang diproduksi itu adalah barang yang dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok ini, sama-sama kolusi namanya. Kolusi, diatur semuanya, sehingga tidak ada kesempatan konsumen untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dibatasi pilihan-pilihannya. Prinsipnya dalam asumsi pasar bebas kan, kualitas itu ditentukan oleh penilaian dari konsumen juga, ya kan? Ini absen penilaian dari konsumen ini, kan gitu. Kan tidak ada kompetisi. Kompetisi itu menjadi penting agar si produsen ini membuat barang yang bagus kualitasnya, kan begitu. Kalau kompetisinya tidak ada, buat apa? Capek-capek membuat barang gitu ya dengan kualitas yang bagus, mahal pula kan, kira-kira kayak gitu. Kalau kita bisa menjual barang dengan kualitas rendah tapi kita mendapatkan untung banyak, kenapa harus bikin yang susah-susah dan mahal harganya? Pada dasarnya mereka nggak bersaing, mereka diatur-atur semua gitu ya. Kebijakan yang dibuat dan semuanya udah diatur gitu ya, bukan mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat konstituen partai itu, tapi diatur untuk kepentingan mereka sendiri, kira-kira kayak gitu. Saya belum yakin dong kayak gitu. Oke, dalam berkembangnya kita melihat tiba-tiba konsep Dodi ini menjadi semakin relevan dengan kondisi sekarang, mulai terutama di pemilu 2024 kemarin. Dan jadi produsennya itu adalah elit kita gitu ya, elit politik di kita produsennya, dan partai-partai politik itulah produsen di kita gitu ya. Konsumennya adalah pemilih. Barang yang dibuatnya adalah calon-calon. Kurang lebih kayak gitulah analoginya, calon-calon. Apakah itu di pilkada maupun di pilpres. Kemarin pilpres buruk, sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini, Bung Samad gitu ya. Jadi saya melihat di situ bahwa yang diproduk oleh elit partai itu adalah calon-calon dan juga kebijakan-kebijakan, kebijakan-kebijakan publik tentu saja. Yang itu bukan hasil pergumulan, voting dan sebagainya gitu. Ini bukan semuanya setuju gitu. Tiap ada ide setuju semua. Tidak ada yang walk out, tidak ada yang apa dan seterusnya ya. Nggak ada dinamika ya? Tidak ada dinamika, tidak ada persaingan di situ. Bersama, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam pilkada ini minimal mempertahankan 3 kubu di politik nasional tersebut, minimal. Itu juga buruk karena persaingannya tidak imbang, kira-kira kayak gitu. Ada pihak yang menggunakan resources negara untuk kepentingan satu pihak gitu ya, dan itu tidak fair gitu ya. Ada yang mengatur-ngatur undang-undang dan seterusnya kayak begitu untuk kepentingannya, itu tidak fair gitu ya. Tapi pilkada ini lebih tidak fair lagi. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi, Bung Abraham Samad. Kira-kira di pilkada ini, yang saya sebut sebagai pilkada kartel. Pilkada ini itu lebih buruk. Karena apa? Kondisinya lebih buruk. Karena apa? Saya melihat gejala tadi yang Bung Abraham sebutkan beberapa kasus ya, contoh. Adalah bahwa ada upaya untuk membuat kontestasi hilang di dalam pilkada. Padahal hakikat dari demokrasi itu kan kontestasi. Yang membedakan dengan yang lain. Jadi politik kartel itu sebenarnya dipraktikkan secara sempurna oleh Orde Baru, ya kan? Kan tidak ada persaingan. Semuanya diatur oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Udah kamu dapat inilah, kamu dapat ini, dapat ini. Jadi nggak ada persaingan. Pura-pura aja pemilu itu kan nggak ada gunanya, kan gitu loh. Itu yang sempurna. Harapan saya adalah di reformasi itu tidak ada lagi. Awal-awal reformasi lumayan lah gitu. Kita merasakan kok semuanya gitu ya. PDI Perjuangan yang menjadi oposisi zaman Orde Baru, kemudian ketika reformasi dia dapat suara paling banyak, mengalahkan Golkar yang sangat berkuasa waktu itu. Setelah itu 5 tahun berikutnya gantian Golkar kembali lagi, PDI Perjuangan nomor 2. Berikutnya ada Demokrat 2009 gitu ya, dapat suara yang besar. Kan ada persaingan itu nyata gitu ya, walaupun ada dinamika. Jadi rakyat punya pilihan gitu. Dan masih ada harapan. Ada harapan bahwa kemudian harapan itu belum tercapai sepenuhnya, itu pastilah gitu, tidak ada yang sempurna. Tapi upaya ke arah sana dibuat gitu loh. Tidak dihalangi gitu ya, kira-kira Bung Samad.